Halo semua, selamat datang di channel Nginyol. Channel yang selalu memberikan cerita atau dongeng kepada semuanya. Semoga yang mensubrek channel ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baiklah, tanpa banyak komat kamit lagi, langsung saja kita betot ke alur ceritanya. Cekicrot. Martial Universe atau Wudong Qiankun Season 3. Bab 228, A Beautiful Chance Encounter. Kekalahan Luo Jiu bertentangan dengan harapan kebanyakan orang. Sebelum ini, tidak ada yang akan membayangkan bahwa praktisi ini, yang memiliki reputasi menakutkan di Great Eagle City, pada akhirnya akan dikalahkan di tangan seorang anak muda yang belum berusia 20 tahun. Namun, tidak peduli berapa banyak mereka tidak percaya di hati mereka, ketika mereka secara pribadi menyaksikan Luo Jiu terbaring di tanah, tidak jelas apakah dia mati atau hidup, mereka hanya bisa menggunakan rasionalitas mereka untuk menekan gelombang badai di hati mereka, karena mereka dengan syok menatap sosok muda di atas panggung. Semua orang mengerti bahwa setelah Eagle Martial Dojo dan Bloody Vulture Martial Dojo telah bersilangan pedang kali ini, yang telah mencapai kemenangan mutlak. Kebanyakan dojo bela diri sama sekali berbeda dari sekte. Sekte memiliki fondasi yang kuat dan solid, karenanya, bahkan jika mereka kalah dari orang lain dalam sebuah kompetisi, itu hanya akan sedikit merusak reputasi mereka dan tidak mempengaruhi basis mereka. Dojo bela diri berbeda dalam aspek ini karena Master Dojo praktis adalah hati dojo bela diri. Setelah Master Dojo dikalahkan, terutama dalam situasi seperti ini, itu langsung akan menyebabkan prestise dojo mereka merosot. Untuk dojo bela diri, ini mirip dengan pukulan fatal. Terbukti, ini adalah situasi yang dihadapi oleh bela diri Herring Burung Hancur Berdarah saat ini. Tentu saja, tidak semua dojo bela diri sangat lemah. Di Provinsi Great Desolate, tidak ada kekurangan dojo bela diri dengan fondasi yang sangat kuat dan solid, sedemikian rupa sehingga mereka bahkan dapat dibandingkan dengan beberapa sekte yang lebih besar. Misalnya, dojo martial surgawi yang memimpin aliansi martial. Mereka begitu kuat dan menakutkan sehingga bahkan jika dibandingkan dengan faksi lama seperti sekte wayang sadis dan sekte iblis besar, yang pertama tidak akan kalah. Kekalahan telak Luo Jiu menyebabkan arena menjadi sunyi. Pada akhirnya, tepuk tangan memekakkan telinga terdengar. Tidak peduli seberapa muda tampang sang pemenang di atas panggung, kekuatan yang ditampilkan olehnya telah menaklukkan semua orang di sini. Di Provinsi Great Desolate, kekuatan adalah rasa hormat. Saat tepuk tangan menggelegar, pasukan dari Martial Dojo Bloody Vulture berdiam diri mundur, dan beberapa dari mereka bahkan mengabaikan Luo Jiu yang terluka parah, karena mereka segera berbalik dan berlari. Pada akhirnya, hanya beberapa yang lebih setia membawa Luo Jiu dan melarikan diri seperti anjing yang dipukuli. Lindong tidak menghentikan pasukan Bloody Vulture Martial Dojo yang meninggalkan tempat pertarungan. Kekalahan telak Luo Jiu hari ini telah menghancurkan moral Bloody Vulture Martial Dojo. Selain itu, meskipun Luo Jiu berhasil mempertahankan hidupnya hari ini, dia terluka parah dan bahkan kehilangan lengan. Dengan cedera semacam ini, bahkan jika dia mampu mempertahankan hidupnya, kekuatannya akan sangat jatuh. Doa bela diri Herring Berdarah biasanya melakukan sendiri dengan cara kurang ajar. Sekarang Luo Jiu terluka parah, beberapa musuh yang mereka telah tersinggung di masa lalu kemungkinan tidak akan membiarkan kesempatan seperti itu lewat. Oleh karena itu, jika Luo Jiu pintar, dia akan mengerti bahwa, membubarkan Bloody Vulture Martial Dojo dan meninggalkan Great Eagle City dengan beberapa orang yang setia, akan menjadi keputusan terbaik. Lindong menurunkan kepalanya dan melihat tas Qiankun di tangannya sebelum dia tertawa kecil. Dia tidak akan pernah menjadi bagian dari kesepakatan yang buruk, dan setelah berjuang begitu lama, itu perlu baginya untuk mengumpulkan minatnya. Setelah menyimpan tas Qiankun, tatapan Lindong tiba-tiba berbalik ke arah timbangan surgawi kuno di tangannya, hanya untuk menemukan bahwa warna tombak kuno sebenarnya telah menjadi sedikit redup. Timbangan yang awalnya diperluas sekali lagi menempel erat ke tubuh tombak itu. Saat dia menatap Ancient Heavenly Scales Halberd, pandangan bijak melintas di mata Lindong.
Ketika dia telah menggunakan naga surgawi tombak, dia jelas merasakan aura yang sangat lemah namun unik keluar dari dalam tombak kuno, dan karena aura inilah Lindong akhirnya berhasil menggunakan tombak naga surgawi di akhir aura itu. Tatapan Lindong berkedip. Ada beberapa darah naga yang tersegel di dalam timbangan langit surgawi kuno ini. Aku bertanya-tanya bagaimana orang itu berhasil mendapatkan darah ini. Naga adalah bentuk kehidupan yang sangat kuno dan kuat di dunia ini, bagaimana mungkin seseorang yang bahkan belum mencapai tahap Yuan Nirvana ketiga mendapatkan darah naga? Sementara Lindong bingung, suara Little Marten tiba-tiba bergema di telinganya. Darah naga. Lindong tertegun saat dia bergumam. Darah ini sangat lemah. Meskipun tidak dianggap murni, ia memang memiliki sedikit kekuatan naga. Tampaknya disegel oleh halberd timbangan surgawi kuno ini. Jika kamu ingin mengeluarkan kekuatan penuh dari Heavenly Dragon Halberd, mungkin kamu pertama-tama harus membiarkan timbangan surgawi kuno ini berevolusi menjadi harta karun jiwa tingkat tinggi, Little Marten menjelaskan. Harta karun jiwa berperingkat tinggi. Alis Lindong sedikit berkerut. Ini bukan masalah sederhana. Untuk memperbaiki harta karun jiwa, seseorang perlu setidaknya maju ke jiwa simbol guru, dan melahirkan api energi mental, sebelum dapat mengembangkan timbangan langit surgawi kuno. Namun, masih ada jarak antara dia saat ini dan level master simbol jiwa. Lupakan saja, masalah ini bisa menunggu. Aku masih membutuhkan beberapa bahan langka untuk mengembangkan timbangan surgawi kuno halberd menjadi harta jiwa peringkat tinggi. Lindong menggelengkan kepalanya, menjaga timbangan surgawi kuno halberd ke dalam tas Qian Kun, sebelum melompat turun dari panggung, dan mendarat di depan Jiang Lei dan yang lainnya. Kakak Jiang. Lindong menggenggam tangannya ke arah Jiang Lei yang bersemangat dan emosional, saat yang terakhir buru-buru mengembalikan gerakan itu. Karena kegembiraan di hatinya, ia tidak dapat berbicara dengan jelas. Di satu sisi, beberapa anggota Eagle Martial Dojo juga menatap mantan dengan tatapan pemujaan yang penuh gairah. Kekuatan yang ditunjukkan Lindong sebelumnya menyebabkan hati mereka dipenuhi dengan kekaguman. Adik kecil Lindong, aku, Jiang Lei, benar-benar tidak bisa membayar hutang sebesar itu. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan dari aku di masa depan, bahkan jika itu melibatkan penskalaan gunung belati atau melompat ke wajan yang panas, selama kamu bertanya, jika aku, Jiang Lei, bahkan sebanyak kerutan, biarkan langit menyerang aku dengan kilat. Ketika dia melihat wajah Jiang Lei yang emosional dan memerah, Lindong tertawa ketika dia melambaikan tangannya. Setelah mengobrol sedikit, dia menoleh dan melihat ke arah Jiang Sue, sedikit tersenyum ketika berkata, Nona Jiang, untungnya, aku telah berhasil dalam misi aku. Jika Tuan Muda tidak keberatan, panggil aku Sue Er. Wajah cantik Jiang Sue sedikit merah, sementara suaranya lembut dan lembut. Mata jernih dan cantiknya melesat tentang tubuh Lindong, tapi dia tidak berani melihat wajahnya yang tersenyum, ketika dia berkata dengan suara rendah, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, hanya menghabiskan sedikit tenaga. Lindong tertawa. Agak sulit baginya untuk memenangkan pertempuran sengit ini, untungnya, dia tidak mengalami cedera parah, dan hanya praktis mencurahkan semua kekuatan Yuan di tubuhnya saat menggunakan Heavenly Dragon Halberd. Dengan demikian, ada perasaan lemah di tubuhnya. Kalau begitu mari kita cepat kembali untuk beristirahat. Setelah mendengar ini, Jiang Sue buru-buru menjawab. Tertahan dalam suaranya adalah kekhawatiran dan kekhawatiran yang mendalam. Setelah melihat ledakan dari Jiang Sue, Lindong tertegun sejenak, sementara Jiang Lei dan yang lainnya memandang ke arahnya dengan tatapan aneh. Segera setelah itu, senyum khusus muncul dari sudut mulutnya, segera menyebabkan wajah cantik Jiang Sue menjadi semerah apel, pemandangan yang tiba-tiba dan indah. Mari kita kembali ke dojo bela diri. Jiang Lei tertawa lebar, sebelum melambaikan tangannya. Di bawah banyak tatapan iri, dia memimpin pasukan Eagle Martial Dojo saat mereka kembali dengan megah ke dojo bela diri. Kemenangan besar hari ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan yang sangat menyenangkan bagi Eagle Martial Dojo. Sejak Bloody Vulture Martial Dojo telah memantapkan diri di Great Eagle City, mereka telah bentrok berkali-kali dengan Eagle Martial Dojo karena tingkah laku yang kurang ajar. Selain itu, karena berbagai alasan, Eagle Martial Dojo telah memilih untuk memberi jalan sebagian besar waktu
Ini menyebabkan cukup banyak anggota Eagle Martial Dojo merasa terkekang, dan hari ini, mereka akhirnya membuang semua perasaan tertekan mereka. Lindong tidak terlalu tertarik dengan pesta perayaan Eagle Martial Dojo yang meriah. Karena itu, setelah berkeliaran sebentar, ia minta diri dari aula yang bising. Saat dia berjalan melalui halaman yang tenang, Lindong menatap bulan cerah di langit, dan dengan lembut menghela nafas. Waktu tanpa sadar telah berlalu, dan dia sudah meninggalkan kota Yan selama hampir setengah tahun. Dia tidak tahu bagaimana kabar ayahnya, King Tan dan yang lainnya di kota Yan. Namun, tidak peduli betapa dia merindukan keluarganya, Lindong mengerti bahwa saat ini dia tidak mungkin kembali seperti ini. Justru karena dia merawat keluarganya maka dia perlu bekerja keras, dan mendapatkan kekuatan untuk melindungi mereka. Dia yang saat ini jelas tidak memiliki kekuatan semacam itu, dengan demikian, dia masih perlu melanjutkan perjalanan pelatihannya, bahkan jika harga yang harus dia bayar dengan rasa kesepian. Sasa. Sementara pikiran ini melayang di hati Lindong, langkah kaki yang lembut tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Segera, dia terkekeh dan berkata, "Sepertinya kamu juga tidak suka kebisingan seperti itu." Sementara dia berbicara, dia menoleh dan tersenyum pada Jiang Sui yang menjadi diam-diam seperti anak kucing yang cantik. Setelah ditemukan oleh Lindong, wajah cantik Jiang Sui sedikit memerah, ketika dia dengan lembut menjawab, "Ayah dan yang lain mungkin telah melupakan beberapa tingkah laku karena mereka terlalu bahagia hari ini, aku berharap bahwa Tuan Muda tidak menyalahkan mereka." Lindong tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya. Dia secara alami tidak akan tersinggung dengan hal-hal ini. Mata indah Jiang Sui menatap wajah yang tampak agak tidak dewasa, dan tiba-tiba bertanya, "Tuan Muda harus segera meninggalkan Great Eagle City, kan?" Lindong sedikit terkejut, segera setelah itu, dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Perjalanan aku kali ini adalah demi pelatihan. Secara alami, aku perlu lebih sering bepergian tentang provinsi Great Desolate." Setelah mendengar ini, Jiang Sui diam-diam menganggukkan kepalanya dengan pandangan yang agak sedih di sini mata yang indah. Namun, dia dengan cepat mengangkat dirinya, sedikit tersenyum ketika dia berkata, "Provinsi Great Desolate agak kacau, Tuan Muda harus berhati-hati saat dia berkeliaran tentang." Lindong tertawa, sedikit linglung saat dia memandangi kecantikan lembut di hadapannya yang tampak lebih anggun di bawah cahaya bulan. Sementara Lindong linglung, aroma lembut tiba-tiba menyerangnya. Ketika dia mendapatkan kembali akalnya, dia menemukan bahwa Jiang Sui dengan anggun berdiri di depannya. Saat ini, wajah cantik yang terakhir itu merah padam, dan di bawah tatapan kaget Lindong, dia berjingkat-jingkat, saat bibirnya yang lembut dan merah sekali lagi menutupi bibir Lindong dengan gairah yang berdebar-debar. Sensasi lembut dan benar-benar santai menyebabkan jantung Lindong sedikit bergidik. Segera setelah itu, dia tanpa sadar mengulurkan tangannya dan meraih pinggang lentur kecil itu. Ketika tangannya menyentuh punggung halus Jiang Sui, Lindong jelas merasakan tubuh yang terakhir berubah kaku sejenak. Cahaya bulan menabur ke halaman sementara bayangan di tanah tampak agak tenang dan hangat. Gairah ini berlangsung selama beberapa menit sebelum Jiang Sui merah yang pedas berjuang bebas dari lengan Lindong. Seperti kelinci kecil yang terkejut, dia dengan cepat melarikan diri, ketika suara kecil terdengar samar. "Terima kasih." Saat dia menatap sosok indah yang cepat menghilang, Lindong membasahi bibirnya, sedikit tidak puas. Segera setelah itu, dia tertawa kecil. Ini adalah pertemuan kebetulan yang indah. Setelah Jiang Sui melarikan diri, Lindong kembali ke kamarnya sebelum duduk di tempat tidur. Sebuah tas Qiankun yang tidak dikenal muncul di tangannya, ini adalah apa yang dia ambil dari Luo Jiu hari ini. Menatap tas Qiankun, Lindong tertawa lembut, saat energi mental menyembur. Beberapa saat kemudian, sepotong tulang aneh muncul di tangannya. Pada potongan tulang adalah beberapa tanda seperti naskah, dan ketika Lindong melihatnya, sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi perlahan-lahan naik. Transformasi kera iblis. Di bawah pantulan cahaya, Lindong melihat 3 kata aneh yang sepertinya memancarkan aura ganas.